Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqal wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmah yang begitu banyak pada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di channel Sambato. Mudah-mudahan kehadiran kami memenuhi hasanah keilmuan dan pemahaman keyakinan bagi kita semua, sehingga menambah iman dan ketakwaan kita pada Allah. Dan marilah kita tetap bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dan kita yakin syafaat itu akan sampai pada kita sebagai umat yang istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau. Allahumma amin. Pada malam hari ini di channel Sambato akan disampaikan lebih dalam lagi pemahaman tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan manusia dengan alam semesta, manusia dengan nur yang lain, kaitannya dengan apa yang telah sering kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk lebih jelasnya kepada beliau, guru kita memberikan pencerahan lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, agar apa yang selama ini kita masih kurang di dalam memahami, memaknai dan mengikuti apa yang menjadi maksud dari yang kami sampaikan tadi menjadi lebih jelas lagi. Monggo Bapak Guru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Pada kesempatan ini insya Allah akan memberikan satu pencerahan buat kita semuanya, termasuk buat diri saya juga, agar diri kita itu di dalam beragama Islam, agar supaya kita tidak menjadi satu hal yang seolah-olah berat. Karena agama Islam itu sangat mudah. Agama Islam itu tidak pernah memberatkan kepada umat-umatnya. Islam itu agama yang sangat luar biasa. Bahkan ada satu kesepakatan di antara para memeluk agama Islam, para pemimpin-pemimpinnya itu sudah memberikan satu wawasan gambaran, yaitu sifat-sifat atau sikapnya, perilakunya orang Islam itu disitu kan harus wasatiyah. Di situ ada hal-hal yang mengarah kepada keadilan. Jadi orang Islam itu harus adil ya. Kalau nggak adil ya jauhlah dari ketaatan kepada Allah. Juga di situ harus bisa tidak berat sebelah. Jadi harus iktidal, harus tawasud, juga harus di situ juga menghargai kepada hukum-hukum negaranya, muatonah. Juga di situ harus bisa menjadi contoh, menjadi uswah ya, uswatun hasanah uswah. Juga harus di situ ada tasamuh, harus mampu memberikan toleransi, memberikan kelonggaran kepada yang lain agama, juga kelonggaran kepada yang sama-sama beragama. Mungkin kita punya pemahaman yang berbeda ya Pak, Ya. Punya keyakinan yang masih tahapannya berbeda. Walaupun tujuannya sama, kita sama-sama untuk bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Tapi karena pemahamannya
yang didapatkan dan sumbernya yang didapatkan tidak sama, sehingga menyebabkan pendapatnya berbeda-beda. Nah, karena itu ini mohon maaf jika nanti penjelasan saya ini ada yang cocok bagi kalian, alhamdulillah ambil sebagai pelajaran. Kalau yang belum, kaji terus sampai ketemu pada pemahaman ini. Jadi kita tidak untuk menganggap diri kita benar, enggak, tapi kita hanya berusaha saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, ya, juga kesabaran. Makanya ingin menjelaskan dari waktu ke waktu, walaupun waktunya tidak begitu banyak dalam satu sesi pertemuan, tapi mengupayakan agar kita mampu nantinya mengambil hikmah-hikmah di balik pembicaraan, termasuk pada malam hari ini. Semoga saja ada hikmah-hikmah di balik pertemuan ini buat bapak-bapak, ibu-ibu, juga pada ini adik ya, masih sangat belia sekali ini. Namanya ada Mbak Aisyah ya. Aisyah, kelas berapa Mbak Aisyah nih? Kelas 12 nih. Di SMK Negeri 1 Purwokerto. Badannya kayak atlet. Mudah-mudahan dia juga nantinya bisa sedikit banyaknya itu terinspirasi bahwasanya kajian-kajian agama itu sangat luas. Pertama saya akan memberikan satu pandangan dalam adanya ayat Allah pada wal asri. Itu surat apa ya Pak? Wal asri Pak? Al-Asr. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ bahwasanya insan senantiasa akan dalam kerugian. Jadi di situ insan akan senantiasa dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman ya, innalladzina amanu. Juga orang-orang yang mau saling beramal soleh, mengamal solihati. Wal ngasri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati ya, orang-orang yang soleh ya Pak. Terus Dan saling mengingatkan. Saling ingat mengingatkan di dalam Kesabaran. Kebenaran Ya. dan di dalam Sabar. kesabaran. Iya. Nah, insan akan senantiasa dalam kerugian. Nah, kenapa? Dari kata lafi khusrin, khusr di situ adalah bisa diartikan itu memeras, memilin, menyakiti, memutar atau memusing. Nah, di situ jadi bagi orang-orang yang di dalam hidupnya tidak mau memutar pikirannya, perasaannya agar sampai kepada sesuatu yang diharapkan, insan itu esensi daripada manusia itu disebut insan ya. Jadi insan akan senantiasa dalam kerugian bagi orang-orang yang tidak mau berpikir dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, mengkaji dengan sungguh-sungguh, prihatin ya, malam datang, kadang berzikir sampai pagi, sholat malam, puasa dan segala macamnya, itu dalam rangka untuk mencari esensi daripada manusia atau mencari jati dirinya. Nah, agar supaya apa nantinya? Agar supaya insan itu tidak rugi, agar nantinya insan itu beruntung. Makanya dicontohkan
ada orang yang menjadi insan yang sempurna, yaitu insan kamil. Ya. Jadi intinya ini, kajian pada malam hari ini itu dalam rangka untuk mengkaji sampai kepada insan kamil, harapannya kayak gitu. Nggak tahu sampainya nanti di mana, tapi seenggak-enggaknya kita berusaha untuk memeras, memilin, di situ memutar, agar supaya kita bisa ketemulah esensi daripada diri kita, jadi memahami ayat-ayatnya. Jadi dalam surat itu ada yang tersirat. Jadi selama orang tidak mau mengupayakan betul-betul, maka ya tidak akan sampai kepada sesuatu jati diri kita, mengkaji diri. Maka surat ini sesungguhnya surat yang sangat dalam sekali. Kalau enggak sepanjang masa akan dalam kerugian. Itu. Jadi kita dalam rangka untuk menempa diri nih Bang. Menempa diri. Jadi dikenteng teruslah. Agar supaya bisa membentuk pribadi, membentuk karakter yang baik. Nah, menginjak kepada pemahaman bahwa untuk mengenal Allah pada alam semesta nih Pak. Mengenal Allah pada alam semesta. Juga bisa mengenal Allah pada diri, mengenal Allah pada Nur Muhammad, mengenal Allah pada Allah, mengenal Allah sebelum dengan nama Allah. Tapi nggak tahu sampai di mana nanti waktunya untuk mampu menjelaskan. Karena penting ini dijelaskan, karena ada orang yang memang kemampuan memahaminya itu sampai pada alam semesta. Jadi saya tidak akan menyalahkan kepada agama lain yang pemahamannya itu ada kadang-kadang itu model beribadahnya kan di iya kayak gitu. Terus juga ada juga yang mengenal Allah pada diri. Itu juga ada dalam kajiannya itu, di dalam dirinya itu ketemu dengan Tuhannya gitu ya Pak. Menemukan Tuhan di dalam dirinya. Itu juga bisa. Lah ada juga yang menemukannya pada Allah dan ada yang pada sebelum Allah, itu tinggal tingkatan kemampuannya. Karena di situ ada hal yang menjadikan kenapa bisa seperti itu, karena diawali dari yang Maha Kuasa, Pak. Yang Maha Kuasa di situ kan laisa kamislihi syai'un ya. Jadi karena laisa kamislihi syai'un, di situ maka tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Dia layan kasifuli ahadin, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui. Gitu. Jadi kalau kayak gitu bagaimana? Lah itulah kebenaran dia. Kebenaran dia karena dia masih pada alamnya di sana itu alam ala nafsi binafsi linafsi finafsihi, atasnya dalam dia dengan dirinya oleh dirinya. Jadi yang ada hanya dia saja, belum diketahui karena yang lain juga belum ada sama sekali. Ya gitu. Lah kemudian dia sering digambarkan dia adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dia rindu untuk dikenal. Kemudian dia yang Maha Kuasa itu kepingin mengenalkan. Mengenalkan kekuasaannya dengan cara apa? Ya dengan cara siapa yang mau mengenal. Kalau dia tidak ada yang lain, hanya dia sendiri saja. Sementara dia juga la jamana la makana walalitin. Itu tidak ada arah, ora nggon, ora rupo, ora warna, urung duwe jeneng sapa-sapa. Ora duwe jeneng sapa-sapa. Tapi wajib adanya itu wajib. Ada itu. Tapi yaitu masih pada posisinya itu. Nah, kemudian dia itu bertajali dengan nur di situ. Maka muncullah yang nampak di situ, menampakkan nur di situ. Nurullah itu kalau sudah disebut dengan Nurullah. Tapi di situ sebenarnya belum disebut dengan Nurullah karena belum ada nama, Pak. Baru nur saja. Nur yang sempurna di situ. Maka masih nur kamal, nur yang sempurna. Kamal artinya sempurna. Jadi nur yang sangat sempurna. Di situ. Ini sedikit-sedikit saja ya, Bang, untuk membawa sebuah alur cerita. Nah, kemudian dari nur itu kemudian
menjadi bahan juga untuk menjadikan nur yang lebih kecil. Jadi dari nur kamal itu kemudian dibagi sedikit, yaitu akhirnya menjadi Nur Muhammad. Nah, Nur Kamal itu masih membawa sifat ketuhanan murni itu, Pak. Tapi kalau Nur Muhammad yang disebut dengan Nur Muhammad itu, Nur Muhammad cahya kang pinuji. Itu ya cahaya Allah, tapi yang berbeda tapi sama ya, sama. Sama tapi tidak serupa. Serupa tapi tidak sama. Ya gitu. Tapi itu juga. Bedanya hanya lebih kecil. Maka dia itu di samping membawa sifat kemakhlukan, juga membawa sifat ketuhanan. Nah dari situ. Lah, Nur Muhammad itulah yang akhirnya takjub. Nah, takjub melihat Nur Kamal tersebut yang ternyata kok sama, gitu, cuma lebih besar, lebih luar biasa dari dia. Tapi akhirnya dia takjub, di situ baru menyebutnya dengan ketakjubannya dengan Allahumma, Allahumma. Lah dari situlah baru Nur Kamal itu yang akhirnya disebut dengan nama Allah, kayak gitu. Nah, siapa hamba dan siapa Tuhan. Nah, Tuhannya adalah Allah itu. Nah, maka dijawabnya istilahnya dengan umpamanya penjelasan yang ringannya, dijawabnya aku ada karena engkau. Gitu. Jadi kenapa? Ya karena tadinya tidak pernah ada yang menyebutnya, Pak. Nah, munculnya dengan sebutan Allah berarti dia sudah mulai dikenal nih. Karena Nur Muhammad di situ sudah membawa sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan atau hamba. Maka disitulah, maka dia dengan Allahumma, Allahumma, maka disitulah akhirnya dia dikenal sebagai Allah di situ. Di dalam alam sana itu ya, belum cerita alam sini. Di alam sana, disitulah Allahumma, Allahumma. Nah, tapi situ juga ada kelanjutannya bahwa aku ada karena engkau. Artinya Tuhan ada karena ada hamba. Karena kalau tidak ada hamba, siapa yang mau mengabdi sebagai Tuhan, ya kan? Gitu. Mau jadi Tuhannya siapa? Ya Tuhannya hamba. Nah, tapi ingat bahwa engkau ada atau kamu ada karena aku ada. Karena dia diadakan, ya kan? Diadakan sehingga menjadi ada. Jadi tetap di situ makhluk, adanya makhluk karena Allah ada. Kalau Allah tidak ada, ya makhluk tidak ada, karena yang mengadakan adalah Allah. Di situ. Maka Nur Muhammad menjadi bahan penciptaan untuk seluruh alam, termasuk dengan isi-isinya semuanya. Bahan dasar istilahnya, bahannya, bijinya ya, sumbernya adalah dari Nur Muhammad. Nah, di sini kadang di dalam pembahasan suka ditanya gini. Umpamanya pertanyaannya kok berarti yang diciptakan sama Allah pertama kali adalah siapa? Nah, di situ berarti Nur Muhammad. Ya gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, Pak. Tapi kalau pertanyaannya yang Maha Kuasa itu apa yang pertama diadakan? Nah, itu tentunya jawabannya bukan Nur Muhammad, Pak. Ya kan? Maka dalam ada Daqaiqul Akbar itu yang pertama itu adalah Hayu. Nah, gitu. Lah Hayu itulah sesungguhnya yang Nur Kamal itu yang kita sebut dengan nama Allah. Maka yang pertama diciptakan adalah Hayu Sajaratul Yakin. Kemudian baru Nur Muhammad, ya kan? Nah, makanya kadang-kadang menjadi satu hal yang suka menjadi perdebatan. Walaupun Hayu itu dengan Nur Muhammad sama tapi tak serupa. Serupa tapi tak sama. Tapi untuk membedakan maka dengan nama
hayu. Disebut dengan hayu sajaratul yakin. Maka disitulah cerita dari awalnya umpamanya di situ. Kalau cerita dari yang laisa kamislihi itu, maka cerita sadurunge ana apa-apa nalika jagat isi ngawang-uwung, durung ana sak wiji-wiji kang ana di niku kang maha suci. Ya maha suci tidak ada yang mengetahui. Ya gitu, masih yang maha suci. Ya gitu. Tapi kalau sudah pada hal yang di level, kalau pakai level-levelan ya Bang, dia menajalikan gitu ya, dia menampakkan nurnya itu udah di situ dengan sebutan ingkang dihin ingsun anitahake hayu sajaratul yakin. Jadi dia menitahkan hayu aran sajaratul yakin. Lah sajaratul yakin tumuwuh ing alam makdum ajali abadi. Tegese hayu sejati dumunung ana sanjuring jagat sunyururi isi ngawang-uwung sak lawas-lawas kahanan kita. Iku hakikate zat mutlak ingkang kadim. Yaiku zateng atmo. Atmo bisa dikatakan hayu juga, bisa dikatakan hidup. Maka disitulah ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah di situ ayat kursi ya Bang, di situ. Nah disitulah. Kemudian baru Nur Muhammad, gitulah Nur Muhammad di situ nuli cahyo aran Nur Muhammad, tegese cahyo ingkang pinuji, ya itu cahyaning Allah. Jadi Nur Muhammad. Lah kemudian nantinya dari Nur Muhammad itu cahaya terpuji ya, cahaya Allah terpuji itu, kemudian dia memilih nantinya Pak, memilih untuk di dunia ini mencari yang sesuai wadahnya, maka sudah udah Allah persiapkan yang akhirnya memilih Muhammad bin Abdullah. Di situ kemudian didunungi kedunungan Nur Muhammad. Nah, sehingga Nur Muhammad bisa ada sebagai Nur Muhammad di situ bisa Muhammad bin Abdullah, juga menjadi Muhammad Rasulullah. Nah kayak gitu. Maka bisa dilihat dari dua sisi. Dia juga manusia biasa yang berjalan di pasar-pasar, yang apa gitu. Berarti karena dia adalah wujud sebagai wujud majazi. Wujud dia manusia biasa. Tapi jangan dinilai dia manusia biasa. Karena dia kedunungan Nur itu. Itulah cara memahami. Kemudian memahami di dalam diri, ya Pak. Memahami di dalam diri. Jadi itu ada di surat Qaf ya. Di surat Qaf bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bin nafs wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada di dalam hatinya manusia. Dan aku lebih dekat kepadanya melebihi kedekatannya urat nadi pada lehernya. Nah di situ bukan berarti kemudian Allah ada dalam diri manusia, tidak. Ya gitu, tidak. Yang namanya tajalli ini, tajalli itu, jadi dia menampakkan kekuasaannya itu ada di dalam diri manusia. Manusia itu ada, gitu. Tapi tidak merubah posisinya. Jadi hanya menampakkan saja. Gitu, kekuasaannya bisa dinampakkan di situ. Jadi tidak ada manusia yang menjadi Tuhan, tidak ada. Ini jangan salah, manusia tidak ada yang menjadi Tuhan. Maka abdan abdun, waroban robun. Hamba adalah hamba dan Tuhan, Rob tetap Rob. Jadi Allah tidak akan menjadi hamba, hamba juga tidak akan menjadi Tuhan, gitu. Tidak, gitu. Tapi di situ ada orang-orang yang dinampakkan sifat-sifat ketuhanannya, Pak. Tapi tidak merubah posisi yang maha kuasa sampai kapanpun juga tidak pernah
bergeming, tidak pernah berubah sampai kapanpun juga. Tapi bisa dinampakkan kekuasaannya. Seperti juga pada kisahnya Nabi Musa, Pak. Nabi Musa, dia kepingin lebih taat kepada Allah, kepingin lebih iman kepada Allah, maka dia mohon agar supaya dia dinampakkan. Maka dia menajalikan nurnya. Jika kamu melihat gunung apa ya? Tursin apa, Pak? Apa gunung apa, Pak? Ya, gunung itu kamu masih tetap berada pada posisinya, maka kamu bisa melihatku. Nah, dia baru menampakkan, menajalikan nurnya, maka meledaklah gunung itu. Dia sudah terpental, dia pingsan, tidak bisa. Tidak bisa, apalagi dengan seperti itu. Yang ada di dalam diri kita saja, umpamanya, kita hidup kan, Mak? Ada si hidup dalam diri kita. Nah, si hidup itu siapa? Gitu kan? Itulah sebagai manifestasi atau hayu atau atmo dalam diri kita. Maka kalau itu keluar, diri kita juga Mati. paeh, ya kan? Sama, nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, kita mengenal Allah itu, kamu tahu Allah? Tahu? Benar tahu? Enggak. Begitu. Kok kamu yakin? Yakin? Ya, yakin memang kamu bisa ini. Pernah lihat? Oh enggak. Nah, karena dia hanya bisa dipahami bukan secara positif, tapi artinya secara negatif. Tapi bukan negatif jelek. Artinya kita tahu tapi kita tidak tahu. Karena dia laisa kamis lihi. Jadi tidak bisa kayak gitu. Bisa tapi tidak bisa. Nah, dia bisa diketahui tapi tidak secara Tohir. iya, tidak secara yang fisik ya, Pak. Kayak gitu. Bisa dirasakan kuasanya yang diimani, kita yakin mengimani atas kekuasaan-kekuasaannya. Seperti yang dinampakkan kepada Nabi Musa. Itulah maka dia menjadi tambah keyakinannya. Demikian juga dinampakkan dalam diri Nabi Adam, demikian juga dinampakkan dalam diri Nabi Isa. Nabi Isa lebih hebat lagi di situ dinampakannya. Dia ada orang yang buta dari lahir bisa disembuhkan. Ada orang yang mati dari kubur dibangkitkan dan dihidupkan. Dia bisa. Orang yang sakit sembuh. Bahkan dia masih dalam buayan, dia bisa bercakap-cakap. Gitulah. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena di situ yang Maha Kuasa menampakkan kuasanya, sifat kekuasaan yang ada itu dinampakkan di dalam diri Nabi Isa. Maka dia punya mukjizat yang sangat luar biasa. Itulah kehebatannya yang Maha Kuasa, yang dinampakkan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan juga pada Nabi Adam dinampakkan. Malaikat tidak tahu banyak hal, tapi Nabi Adam tahu banyak hal karena dia diajarin atas nama-nama Allah. Konon nih, kalau saya sendiri belum pernah membaca Taurat, Zabur, bangsanya Injil atau belum Al-Quran, ya sedikit-sedikit. Nah, ceritanya Al-Asma Al-Husna Al-Ilahiyah. Jadi nama-nama Allah itu, ini saya sendiri belum membuktikan, tapi bisa cari referensi sendiri. Nanti ke orang yang lebih paham di hal itu ya. Ceritanya tuh di Taurat ada 300, di Zabur juga ada 300, di Injil ada 300, di Al-Quran ada 99 Asmaul Husna. Tapi kalau Al-Asma Al-Husna Al-Ilahiyah itu ada 999. Tapi walaupun 999, tapi itu sesungguhnya bisa dijadikan menjadi satu kesatuan. Maka dengan nama Allah. Gitu, dengan nama Allah. Itulah, jadi dia bertajalli. Jadi ada sifat kuasa Allah yang ditajalikan dalam diri manusia dan dinampakkan oleh Allah,
tapi itu tidaklah permanen. Nah, ini penting banget buat saya dalam berkeyakinan agar saya tidak goyah. Saya tetap meyakini kepada Yang Maha Kuasa, bahwa saya yakin bahwa tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Itu kalau saya yang meyakini seperti itu. Kenapa? Tapi saya meyakini bahwa di dalam diri manusia bisa ada yang dipilih kepada siapa dia kehendaki, dia akan menampakkan. Maka ada istilah gini. Wa idza absortahu absortani, wa idza absortani absortana. Bila mana dalam diri manusia dihadirkan sifat ketuhanannya, maka sifat kemanusiaannya akan hilang. Ya, disitulah maka manusia dalam suasana itu, dalam makom itu, sewaktu lagi dinampakkan kuasanya, orang mati bisa dihidupkan. Bahkan dia membuat burung-burungan dari tanah liat. Dia minta atas kuasa Allah, atas izin Allah, ditiup, maka jadi dan terbang. Itulah luar biasanya. Maka itulah Allah menampakkan kuasanya pada diri manusia. Demikian juga Nabi Ibrahim yang suruh motong-motong burung. Itu juga dinampakkan, Pak. Nah, dari situ. Nah, kalau dalam diri manusia, bahasa yang dalam kajian yang orang-orang yang mengkaji ya, itu bahasanya yang tak pahami adalah wa idza absortahu absortani, wa idza absortani absortana. Bila mana dalam diri manusia dihadirkan sifat ketuhanannya, maka sifat kemanusiaannya akan hilang. Tapi bila mana hadir sifat kemanusiaannya, sifat ketuhanannya juga tidak ada. Nah, dari situ. Itu terserah Allah kepada siapa yang mau dia kehendaki. Itu bisa. Hebatnya luar biasa siapa? Yang Maha Kuasa. Maka di dunia ini ada yang saya banggakan, Pak. Yaitu siapa? Yang Maha Kuasa. Itulah yang terbanggakan senantiasa. Yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, dari situ maka ada perbedaan cara kita menilai, cara kita menyembah itu sendiri-sendiri caranya, karena sendiri-sendiri juga cara mempunyai pemahamannya, Pak. Nah, pada diri manusia itu tadi ada bahwa Allah dekatnya itu, Allah lebih dekat kepada apa yang ada di dalam hatinya manusia. Maka ada yang menyampaikan di situ kan qalbun mukmin baitullah, kayak gitu. Karena lebih dekat ke situ daripada urat pada lehernya. Sementara denyut leher di dalam diri kita itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Kalau sudah dipisahkan kita out, mati ya. Maut. Kaolah ya, Pak. Di situ. Maka tidak bisa. Dekatnya gimana sih? Begitu dekatnya. Tapi begitu dekat, perke tanpa kepokan. Dikatakan jauh aduh tanpa wangenan, perek tanpa kepokan. Nah, kalau di dalam yang pemahaman dalam diri kayak gitu, perke tanpa kepokan, adoe tanpa wangenan. Jadi dibilang luar biasa. Maka kita harus memahami kepada yang ada dalam diri ini. Sopo wong kang apan wikan maring alam zaman kelanggengan, kudu mikani marang alam miro pribadi. Jadi jagat kita harus kita kaji ini, Pak. Itu untuk mengkaji diri pada mengaji akan sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita sebagai manusia. Juga bisa juga memahami Allah pada alam semesta ini, Pak. Lah, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masriku wal mahribu fa ainama tuwalu wassama wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Di situ. Jadi timur dan barat dan kemanapun kamu menghadap, di situ kamu akan menghadap kepada wajah Allah. Dan karunia Allah itu sangatlah luas. Dari situ kemanapun kamu menghadap, timur ataupun barat, kamu akan menghadap kepada wajah Allah. Sementara ada yang karena dangkalnya
Karena kerdilnya pemikirannya, dia mengatakan, loh berarti kalau saya ketemu pohon kelapa, nanti pohon kelapa Allah. Bukan seperti itu. Tapi di dalam setiap sesuatu, itu ada kebesaran Allah. Disitulah yang disebut dengan wajah Allah. Coba manusia mampu apa? Itu mampu mengisi air di dalam kelapa ya Bang. Itu kapan masukinya? Terus kapan bikin dagingnya? Gimana caranya? Ya gitu. Itu kan nampak kebesaran Allah. Ada cabai, sekarang hijau. Besok tahu-tahunya merah. Hijaunya pergi kemana? Merahnya datang dari mana? Kan bahasa-bahasa seperti itu. Itu banyak sekali. Ini juga bisa digambarkan seperti itu. Loh ini datangnya dari mana? Loh ini perginya kemana? Itu banyak hal yang sifatnya seperti itu. Dimanapun. Itu akan nampak ada kebesaran-kebesaran Allah di situ. Tapi kadang-kadang memang orang tidak sabar untuk bisa mengkaji seperti ini. Maka penting banget wal ngasri itu Pak. Wal ngasri innal insana lafi khusrin. Khusr itu harus berani. Bekerja keras, pikirannya, ya, waktunya, apa kita kaji. Agar supaya kita lebih dekat, ya Pak. Kedekatannya bisa, udah deket sih. Iya. Nah, jadi kadang ada yang gini. Mari kita bersama-sama belajar mendekatkan diri kepada Allah. Allah udah dekat, mau didekatkan kemana? Itu kan yang masih jauh. Iya. Kalau yang sudah memang tahu udah dekat, ya mari kita gunakan. Yang sudah ada dalam diri kita ini. Allah maha melihat. Manusia juga diberi penglihatan oleh Allah. Kita gunakan. Juga pendengaran, penglihatan. Itu semua-muanya. Itu dari yang maha kuasa. Maka Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah. Wahai Musa, kamulah orang yang paling bersih di antara orang-orang, maka kamu yang aku pilih untuk aku ajak bicara. Maka bersyukurlah kamu dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya. Nah, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur? Karena saya memahami bahwa semuanya adalah dari Engkau. Semuanya darimu ya Allah. Kalau kamu sudah tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dariku, itulah syukur yang sesungguh-sungguhnya. Tapi apa kalian sudah mampu, apa belum, di dalam mensyukuri nikmat itu? Belum bersyukur dengan yang sesungguh-sungguhnya. Kalian tinggal mensyukuri nikmat. Bagaimana caranya kamu mensyukuri nikmat Allah yang sebenar-benarnya? Ya, jika kamu tahu kamu sudah diberikan berbagai macam di dalam diri kita, baik secara fisik ini juga secara dohir, secara batin, juga secara alam semesta kalian mempunyai harta, mempunyai banyak kemampuan juga. Apakah sudah itu dilakukan untuk kepentingan, kemaslahatan, kebaikan bagi banyak orang? Itulah cara kalian mensyukurinya. Jadi kalau bersyukur dengan sungguh-sungguh, maka kamu memahami bahwasanya semuanya itu datangnya dari Allah. Jadi jangan ada pengakuan-pengakuan. Semuanya datangnya dari Allah. Kadang cengkel orang dikatakan, jangan pengakuan kamu. Hilangkan pengakuan, malah-malah juga Pak. Lah, kenapa? Ya karena hanya Allah lah yang senantiasa dalam kesendiriannya. Tapi setiap hamba itu dalam persekutuannya. Seorang hamba itu mau berjalan tidak bisa sendiri. Harus ada tanahnya. Juga mau bernapas kalau tidak diberi angin, tidak diberi oksigen, mau gimana? Ya kan? Lah bagaimana kamu bisa melihat kalau tidak ada cahaya? Jadi memerlukan yang lainnya. Maka hamba itu tidak boleh dalam pengakuan di dalam dirinya. Karena semuanya datangnya dari Allah. Maka hamba dalam persekutuannya hanya Allah yang dalam kesendiriannya. Ya gitu. Maka kita bisa mengenal cara-caranya timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di situ ada dinampakkan wajah-wajah kebesaran Allah. Itu jangan kamu mengira itu yang tohir-tohir kayak gitu, bukan. Tapi di situ ada sebuah nilai-nilai di dalamnya. Maka kamu melihat batu.
Jangan kira batu itu adalah makhluk yang mati, tidak berbicara, mereka semua bertasbih. Semua yang Allah ciptakan, semuanya bertasbih kepada Allah. Termasuk burung mengepakkan sayapnya. Itulah cara dia bertasbih kepada Allah. Karena Allah sudah menciptakannya dan dia mempergunakannya untuk di jalan yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi timur dan barat juga bisa diartikan, timur adalah tempat terbit awal mula kehidupan, ya kan? Bisa dikatakan juga diartikan seperti itu. Dan maghrib artinya adalah tempat terbenam. Jadi bisa menceritakan mulai kamu dilahirkan sampai kamu mati, kamu senantiasa akan melihat kepada wajah Allah. Maka ini wajah tu wajhiyah. Kayak gitu yang hadapkan wajahmu pada wajah Allah, ya kan? Nah, itulah cara-caranya. Jadi di mana itu bisa kita dapatkan, kita ambil pelajaran-pelajarannya. Kayak gitu. Karena ini yang mendengarkan nantinya bukan cuma kita, Pak. Maka tidak akan so detilnya banget, ya enggak lah ya. Tapi paling enggak ini sebuah gambaran masukan bagi diri kita. Ini sudah cukup cukup baik. Nantinya kalau kalian memang bisa memahami, cukup bijaksana. Dalam kehidupan kalian bisa lebih bijaksana. Nggak usah gugup, kepengen cepat pinter ya Pak. Nggak usah. Nanti juga kalau memang difahamkan oleh Allah, yang penting kita berusaha cepat paham juga. Jangan maunya segala sesuatu pingin yang instan gitu. Jangan. Itu udah biasa Bang. Orang tuh maunya kayak gitu. Tapi gini. Nang dingin dia sing jenengane cengkir njaluk isi, gue sing akeh-akeh ambrol. Kabehan malah ambrol. Ada wayahnya sendiri. Kapan kita mau isi, kapan kita mau matengnya kapan dalam pemahaman ini. Kita hanya bisa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menambahkan ilmu, pengetahuannya kepada diri kita. Itu dulu yang tak sampaikan. Kepada bapak-bapak, kalau ada yang mau ditanyakan sedikit nggak apa-apa Pak, sedikit boleh. Umpamanya ada yang belum mampu dipahami, dicerna, umpamanya boleh ditanyakan. Monggo, Pak ada? Apa cukup? Pak Wawan nggak ada? Pak Ruswan? Bu Darko? Bu Wawan? Mbak Aisyah nih? Baiklah, kalau tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.